Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Hari ini kita akan berbicara tentang nilai-nilai kehidupan Nusantara yang saya baru tahu nanti ternyata akan dikaitkan dengan ilmu parenting. Saya pikir nilai-nilai kehidupan Nusantara yang luas tidak hanya berkaitan dengan parenting, tapi tentu saja akan berkenaan juga dengan demikian. Karena kenapa? Karena kehidupan di Nusantara ini tentu nilai-nilainya diambil yang nanti akan diteruskan melalui generasi demi generasi. Jadi dalam proses transfer nilai-nilai kehidupan Nusantara ini dari generasi ke generasi, tentu akan berhubungan juga dengan proses parenting di dalamnya, bagaimana orang tua mampu mentransfer nilai-nilai kehidupan itu sampai ke anak cucu dan seterusnya. Sehingga Nusantara tidak kehilangan nilai-nilai kehidupan yang pernah digali. Sebelum masuk ke nilai-nilai kehidupan itu, kita coba flashback jauh ke masa lalu. Ini ada cerita tentang bagaimana emas itu akhirnya menjadi sesuatu yang berharga, menjadi logam mulia. Konon ini ceritanya, manusia pertama itu muncul di daerah Afrika sana, muncul di daerah Afrika yang kering. Dari segi penelitian mengatakan di sanalah muncul orang-orang pertama sehingga menyebar dari sana. Di daerah yang kering seperti itu, mata manusia menjadi sangat peka untuk menemukan apa yang menjadi bahan yang membuatnya bisa melanjutkan kehidupan. Sama seperti kalau kita lihat hewan-hewan pemangsa di alam liar ini. Mereka akan sangat peka dengan gerakan-gerakan mangsa. Sehingga burung hantu bisa dengan telinganya yang peka menangkap di mana ada mangsa bersembunyi. Begitu juga hewan-hewan memiliki penciuman yang tajam untuk menemukan mangsa yang berharga buat dirinya. Nah, manusia di sana kemudian melihat hal-hal yang berkilauan itu sebagai sumber air, agar yang mereka bisa bertahan hidup di tengah kekeringan itu, sumber air. Sehingga setiap hal yang menimbulkan kilau, bahkan itu fata morgana pun akan dilihat dan dicari lokasinya demi menemukan sumber air. Lama-lama kemudian hal-hal yang berkilauan termasuk emas itu pun disangkanya air. Nah, itu terpendam di batin bawah sadar manusia bahwa segala hal yang berkilauan itu adalah sesuatu yang berharga karena bisa memantulkan cahaya. Nah, ketika di DNA manusia itu tersimpan rekaman seperti itu, sampai di zaman sekarang pun ketika kita tidak lagi begitu sulit mencari air misalnya, tetap saja hal-hal yang berkilauan seperti emas, intan, berlian, atau logam-logam yang memantulkan cahaya itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kita karena bisa memantulkan cahaya-cahaya dari langit. Nah, dari sinilah kita mulai paham hal-hal yang bernilai dalam kehidupan manusia itu dimulai dari kemampuan dari benda itu memantulkan cahaya bagi kebutuhan hidup manusia, entah air, entah benda-benda bercahaya lainnya. Nah, karena benda-benda bercahaya itu bisa membuat orang menemukan jalan keluar dari kegelapannya. Seperti nelayan yang menggunakan kelap-kelip cahaya bintang di langit untuk menjadi penuntun ketika mereka tersesat di lautan. Atau kita menggunakan cahaya bulan untuk menentukan arah, atau orang sekarang bingung menggunakan arah mana kiblat sembahyang, kita menggunakan di mana terbenamnya matahari misalnya di barat. Nah, dalam cerita yang sama, nilai-nilai kehidupan itu juga diambil dari apa yang mereka butuhkan, yang mampu memantulkan cahaya-cahaya pengetahuan dari langit, dari semesta, dari akashic record itu. Sehingga ketika mereka menggali atau mengamati kehidupan ini, mereka akan
mencari tahu apa yang sangat dibutuhkan untuk sang ruh tetap hidup semangat, penuh penuh gairah menghadapi kehidupan yang kadang gelap ini. Mereka kemudian mengamati pelajaran-pelajaran apa yang bisa memberikan mereka cahaya terang yang menuntun jiwa mereka. Nah, dari sini asalnya nilai-nilai kehidupan itu kemudian dikumpulkan, digali oleh para tetua dulu yang di masa depan nanti diharapkan nilai-nilai kehidupan itu bisa digunakan untuk menjaga manusia tetap dalam arah yang benar. Sehingga nilai-nilai kehidupan itu bisa menjadi alat navigasi agar manusia tidak tersesat dalam perjalanan kehidupan yang penuh suka duka seperti nelayan di tengah samudra. Dari sini kita paham itu. Nah, banyak kemudian para tetua dulu itu mengumpulkan nilai-nilai pengetahuan itu dari pengalaman-pengalaman hidup mereka yang kemudian diteruskan. Seperti kita misalnya membangun sumur untuk diteruskan bagi kehidupan keluarga-keluarga kita. Menyimpan harta benda, menyimpan emas misalnya, intan berlian yang tentu saja tidak akan kita bawa pulang ke alam kematian, tetapi akan kita titipkan untuk diteruskan pada anak cucu kita. Begitupun nilai-nilai kehidupan ini dikumpulkan oleh tetua dulu untuk diwariskan kepada anak cucu, sehingga ke depan mereka terus membawa itu. Nah, kalau kita memiliki emas atau benda-benda bernilai lainnya di kehidupan ini, tentu kita akan pasti mewariskannya kepada anak cucu kita dengan sedemikian rupanya, dengan detailnya, dengan surat menyuratnya. Tapi apakah kemudian nilai-nilai kehidupan yang pernah digali oleh orang tua kita dulu mampu kita serap untuk kita teruskan kepada anak cucu kita nanti? Nah, ini yang belum tentu kita lakukan. Salah satu faktanya apa? Orang-orang tua dulu banyak memberikan kita cerita-cerita dengan storytelling yang memiliki muatan-muatan pesan moral dalam kehidupan ini, diteruskan kepada kita. Apakah kita meneruskannya kepada anak cucu kita? Nah, ini yang mungkin tampaknya mengalami penurunan, sehingga banyak sekali nilai-nilai kehidupan dulu itu bergeser, dilupakan, sehingga muncullah nilai-nilai baru yang datang dari luar yang belum tentu cocok dengan kehidupan kita di Nusantara ini. Salah satu contoh misalnya yang sangat-sangat penting dari seluruh penggalian dari sejarah Nusantara ini, salah satu yang bagus sekali nilai kehidupannya yang dipetik dari kitab Sutasoma ketika dulu agama Hindu dan Buddha sempat mengalami konflik di masa lalu. Ditulislah oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma itu sebuah kalimat, Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya apa? Berbeda itu, satu juga itu, tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, ini kemudian diambil menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Pesannya mungkin sederhana tentang bagaimanapun hal-hal yang berbeda itu. Ya, dulu memang hubungannya dengan agama Buddha dan Hindu yang sempat konon katanya ada konflik-konflik sedikit gitu. Ada persaingan-persaingan sehingga antara Prambanan dan Borobudur adalah bentuk persaingan. Akhirnya diambil menjadi sebuah nilai yang bisa dibawa kemana saja. Misalnya dari sudut agama misalnya. Sesungguhnya mungkin kita berbeda agama, tetapi Tuhan yang kita puja sesungguhnya Esa. Sehingga muncullah sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apakah dua nilai itu dari Bhinneka Tunggal Ika kemudian menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa sudah benar-benar kita wariskan kepada anak cucu kita, sehingga apapun perbedaan agama mereka, tetap mereka memiliki rasa satu saudara, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ini faktanya adalah ketika masih terjadi intoleransi di antara umat beragama di Indonesia yang berbeda-beda itu pertanda transfer nilai kehidupan ini belum berhasil 100%. Ya, belum berhasil 100%, sehingga apa? Berbeda suku, kita masih bertengkar.
Berbeda agama, kita masih bertengkar. Berbeda pendapat, kita masih bertengkar. Padahal Bina Ika Tunggal Ika atau Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya tentang perbedaan agama, suku, ras, dan sebagainya. Ya. Bahkan berbeda jenis kelamin, misalnya ada yang laki-laki dan perempuan, lalu di tengah-tengahnya ada yang mempunyai sifat mendua, artinya begini, ada yang tubuhnya laki-laki, sifatnya wanita, atau tubuhnya wanita, sifatnya laki-laki. Itu pun tidak bisa diterima. Padahal dalam semua perbedaan itu kita paham, di dalamnya ada satu entitas yang sama yang disebut dengan roh, yaitu percikan Tuhan. Nah, kalau transfer nilai-nilai kehidupan yang sederhana seperti ini saja kita gagal, sehingga bangsa kita, anak-anak kita saling berkelahi satu sama lain, saling saling merasa saya lebih baik dari yang lain. Nah, berarti salah satu fungsi kita sebagai orang tua menjadi sulit untuk menjadi sulit untuk diteruskan oleh anak cucu kita. Lama-lama jadinya bangsa ini menjadi rentan untuk pecah belah gara-gara perbedaan-perbedaan yang sudah cukup banyak potensinya ada di Nusantara ini. Itu salah satu contoh saja. Lalu ketika Bhinneka Tunggal Ika itu, nilai kehidupan itu kita bawa lebih luas lagi, sebenarnya kita bisa melihat banyak sekali dalam kehidupan ini yang bisa kita jalankan sehingga kita tetap bisa bahagia ketika memegang satu nilai itu saja. Coba sekarang tanamkan ke dalam diri kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda itu ternyata satu juga tujuannya. Kalau itu kita pegang, maka dalam suka duka kehidupan ini, kita akan sama-sama melihat satu hal dari kehendak semesta ini, yaitu bahwa dalam suka dan duka yang tampak berbeda itu, ternyata dua-duanya berpotensi memberikan kita kesadaran murni atau cita. Sehingga suka itu sering dikaitkan dengan kata cita, sukacita, duka cita. Walaupun suka dan duka itu berbeda rasanya, berbeda situasinya, tapi sama-sama berpotensi membangkitkan cita di dalam diri kita. Cita itu artinya kesadaran murni. Nah, kalau orang sudah mendalam di bagian itu, dalam suka dan duka dia akan melihat ada tujuan di balik itu. Tujuan yang sama di balik itu, yaitu apa? Membangkitkan kesadaran manusia. Tapi sayangnya karena kita menganggapnya berbeda, hanya sampai di Bina Ika, berbeda itu, akhirnya kita hanya mengalami rasa senang ketika muncul suka, pengalaman suka, kebahagiaan karena sukses di bisnis, sukses di harta, sukses di cinta. Tapi begitu duka datang, kehilangan ini, kehilangan itu, gagal dan sebagainya, lalu kita akan menjadi terpuruk. Ya, bukannya bangkit dalam cita atau kesadaran murni, kita malah terpuruk karena melihatnya berbeda. Tapi begitu kita melihatnya sama, ada tujuan yang penting di situ bahwa kita akan bangkit kesadaran kita, maka kita akan mengajak anak kita melihat makna di balik setiap pelajaran suka duka. Jadi suka dukanya yang berbeda itu nggak lagi begitu penting, tapi makna atau nilai apa yang ada di balik suka duka kehidupan ini, itulah yang penting kita temukan. Seperti halnya orang tidak peduli bahwa dia harus terjun ke lumpur atau menggali tanah yang kotor ketika sadar di balik itu ada emas yang berharga. Nah, kalau sudah paham di sini, kita tidak akan lagi berpikir tentang betapa buruknya kalau kita punya masalah. Karena ketika masalah dipecah, kita akan menemukan Masya Allah. Gitu. Jadi ada Masya Allah, ada sesuatu yang berharga dari Tuhan di balik masalah itu sendiri. Nah, tapi kalau kita fokus pada masalahnya saja, maka kita akan mengalami penderitaan oleh penolakan kita terhadap masalah. Tetapi kalau kita sadar bahwa ketika kita bisa memecahkan masalah, di situ kita akan melihat emas dari Allah. Jadi emas dari Tuhan itu sendiri, bahwa
ada sesuatu yang bisa membangkitkan kesadaran murni kita dengan adanya kemampuan kita menyerap nilai-nilai kehidupan yang ada pada masalah itu. Nah, ini contoh satu hal saja tentang bagaimana kita mengaplikasikan ajaran Bhinneka Tunggal Ika dalam berbagai kehidupan ini. Dan lagi satu misalnya, kalau orang sudah sadar bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar sebuah hal penting, tidak ada kebenaran yang mendua, mereka akan tahu bahwa tidak begitu pentinglah mendebatkan antara 6 dan 9. Karena dia sama-sama satu angka. 6 dan 9 itu satu angka. Yang kadang kalau dilihat dari sudut yang berbeda, dia terbaca 6. Dilihat dari sudut yang lain, dia terbaca 9. Orang yang sadar itu sama, tidak akan begitu penting memperdebatkan sudut yang berbeda tadi. Tapi bagi orang yang tidak paham dari sudut yang lain, mereka akan memperdebatkan 6 dan 9. Seperti sekarang kita memperdebatkan antara sepak bola dengan politik ini. Ya, semuanya dua-duanya itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melihat apa yang ada di balik itu, melihat maknanya. Tapi kalau ketika kita fokus pada perbedaan di antara kita, ya sudah, kita akan terus-menerus mengalami kekacauan. Nah, inilah sebabnya dalam kehidupan keluarga, ketika mereka melihat dirinya berbeda, antara orang tua, laki-laki dan perempuan melihat dirinya berbeda, maka mereka akan bertengkar. Ya, kamu tidak mengerti perasaan wanita, kamu tidak mengerti perasaan laki-laki, mereka saling bertengkar. Padahal kita tahu, di dalam tubuh wanita, memang ada sifat feminim yang dominan, tetapi ada sifat maskulin yang tersembunyi. Pada tubuh laki-laki ada sifat maskulin yang dominan, tetapi ada sifat feminim yang juga tersembunyi. Sehingga ketika mereka berpasangan, mereka akan melihat bahwa di dalam diri mereka sama-sama memiliki sifat maskulin dan feminim yang saling menyesuaikan diri dengan tubuhnya. Jadi sama-sama memiliki kedua-duanya. Karena mereka adalah dulunya belahan jiwa. Tapi ketika mereka belum sadar ini, bertengkarlah suami istri. Ingin dipahami, lupa memahami orang lain. Nah, ini contoh bagaimana ajaran Bhinneka Tunggal Ika itu kalau dipahami benar-benar, dipegang kuncinya, mereka akan mengerti. Di suasana yang terang seperti siang hari ini, masih ada ruang gelap. Misalnya di bawah kolong tempat tidur, di goa-goa, masih ada tempat yang gelap. Dan di malam yang gelap, masih ada terang. Kadang ada bintang yang bisa kita lihat. Ada kunang-kunang yang membuat terang. Nah, tiap ruang dan waktu itu ada dualitas yang satu sama lain saling mengisi. Saya ada saya ada informasi di layar. Suara saya masih bagus ya? Masih bagus. Masih Pak Wayan. Tadi sempat hilang sedikit tapi udah lagi. Ya, karena ada apa namanya? Oke. Nah, itu contoh salah satu. Kemudian nilai lain misalnya. Nilai contohnya yang kita sudah tahu semua ya, usia Bapak Ibu semua yang hadir di sini pasti sudah tahu. Kita pernah diajarkan waktu SD sebuah pepatah. Ayam bertelur di atas padi, mati kelaparan. Nah, itu sebuah nilai yang diamati. Jangan sampai kita seperti ayam bertelur di atas padi, mati kelaparan. Nah, artinya kita hidup di alam yang subur, tapi mati kelaparan karena tidak bisa mengolah lahan yang subur ini untuk menghasilkan makanan bagi tubuh kita. Di bentuk yang lain, banyak orang-orang tidak mengalami peningkatan kecerdasan, peningkatan kesadaran, padahal dia dipenuhi oleh nilai-nilai kehidupan. Ya. Kita seperti orang yang ada di tempat di mana nilai-nilai kehidupan itu begitu banyaknya tersebar.
dalam pelajaran suka duka, yang kalau kita serap nilai-nilainya, itu akan menumbuhkan kematangan jiwa kita, kematangan roh kita, kesadaran jiwa kita, kesadaran roh kita, kalau kita mau menyerapnya. Tapi sayangnya, kita hidup dengan segala bentuk suka duka kehidupan, tapi mati kelaparan. Artinya, roh kita mati dalam hal kesadaran, karena kita tidak mampu menggali dan menyerap pelajaran-pelajaran yang tersembunyi di balik suka duka kehidupan kita. Ya. Kadang kita merasa menyesal dengan duka cita yang datang, atau masalah-masalah yang datang, atau kita marah, menolak ketika disakiti orang. Padahal orang-orang yang menyakiti kita, kehidupan yang mungkin gagal kita lewati, itu sebenarnya adalah cara semesta ini membayarkan atau melunaskan hutang karma kita. Tapi kita malah marah-marah. Nah, saya nggak tahu kenapa orang itu menyakiti saya, padahal saya nggak pernah menyakiti dia. Nah, kenapa kita menolak orang itu menyakiti kita? Karena kita nggak paham bahwa di balik itu ada tersembunyi sebuah proses pelunasan hutang karma dari kehidupan masa lalu kita. Akhirnya apa? Kita marah-marah pada tukang kredit yang mendatangi kita, meminta kita membayar, melunasi hutang kredit karma dari masa lalu kita. Ini contoh ketika kita tidak paham betapa kita ini sudah dipenuhi segala hal dalam pelajaran kehidupan ini. Banyak sekali kita sudah diberikan, tetapi kita bagaikan ayam bertelur di atas padi, mati kelaparan. Tidak bertumbuh dalam kesadaran, tidak terbebas dari hutang-hutang karma masa lalu kita, karena setiap kali kita didatangin oleh orang-orang yang perilakunya buruk untuk melunasi karma buruk masa lalu kita marah-marah, kita menolak untuk membayarnya. Atau ketika kita diberikan pelajaran-pelajaran penting dalam suka duka ini, kita tidak menyerap pelajarannya itu. Dan betul-betullah kita kemudian mengerami telur. Induk ayam mengerami telur. Ini perlu direnungkan. Telur itu adalah benihnya. Benih yang akan mekar menjadi induk hewan baru, ayam yang baru. Induk itu seperti tubuh kita. Tubuh kita ini seperti induk ayam yang mengerami pikiran dan ruh, benih di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk diberikan kehangatan, diberikan pengetahuan, diberikan cita kasih, agar dia mekar pikiran dan jiwa kita menjadi pribadi yang tumbuh matang nantinya. Tapi karena si induk ini atau si tubuh ini tidak mampu menyerap pelajaran yang dia lihat dalam kehidupan ini, tidak mampu menyerap pelajaran yang dia dengar di kehidupan ini, tidak mampu menyerap pelajaran yang dia rasakan dengan perasaannya. Akhirnya apa? Seluruh panca inderanya tidak mampu menyerap pelajaran-pelajaran penting untuk bertumbuhnya benih-benih yang sedang dierami di dalam tubuh ayam ini, induk ayam ini. Nah, artinya renungkan kembali bahwa tugas kita semua ibarat induk-induk ayam yang mengerami benih-benih pikiran, benih-benih ruh di dalam tubuh kita agar dia tumbuh matang di dalam cangkang ini. Nah, kalau kita tidak bisa menyerap pelajaran-pelajarannya dan kita mati duluan, ya itulah sama kita dengan induk ayam yang mati kelaparan sementara dia bertelur di lumbung padi. Nah, jadi ini contoh penilaian yang penting sekali kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Sehingga besok-besok apapun yang kita lihat di depan kita, apapun yang kita dengar dengan seluruh panca indera kita ini, kita rasakan juga, kita baca gitu. Cobalah ubah bagaimana kita memandangnya. Dulu kita mungkin memandang kehidupan di depan kita, di luar diri kita, sebagai kehidupan yang tidak ada manfaatnya. Sekarang kita lihat semua itu sebagai bulir-bulir padi. Dan kita adalah ayamnya. Begitu kita tidak mampu mematuk bulir-bulir padi itu untuk bertahan hidup, maka sama saja kita adalah ayam yang mati kelaparan. Nah, sekarang cara melihatnya berbeda. Mau suka, mau duka, yang ada di depan kita, di kehidupan yang kita jalani ini, segera lihat itu sebagai
buliran-buliran padi di lumbung kehidupan ini yang harus kita manfaatkan agar kita tetap bisa bertahan dalam perjalanan kehidupan yang mungkin antara 0 sampai 100 tahun maksimal kita jalani ini. Itu contohnya. Itu baru 2. Jadi satu ajaran tentang ayam mati di atas padi, ayam bertelur di atas padi mati kelaparan. 2, Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada lagi pengetahuan yang lain yang pernah diajarkan kepada saya. Hal-hal sederhana yang di masa lalu sudah direnungkan oleh orang-orang tua dulu, sehingga pernah diingatkan kembali. Dalam bahasa Bali, sederhananya begini. Alohe alih, alohe alih. Aloh itu artinya gampang. Alih itu artinya cari. Alohe alih artinya apa? Carilah gampang itu. Jangan mempersulit kehidupanmu. Jangan dipersulit kehidupanmu. Alohe alih. De ulahe alohe. De ulahe alohe itu artinya apa? De itu jangan. Ulahe itu artinya apa? Usir. Alohe itu gampang. Jangan diusir kemudahan itu. De ulah aluh. Nah, itu yang ketiga. De ulah aluh. Jangan asal gampangan gitu. Nah, artinya apa? Ini sebuah pesan penting. Kan kadang-kadang di kehidupan ini kita mengalami semua hal terasa rumit. Sebenarnya bukan kehidupan ini yang rumit, pikiran kita yang begitu rumit. Akhirnya apa? Kita mengusir kegampangan itu, kita mengusir kemudahan itu. Sehingga karena kita usir kemudahan itu, kerumitanlah datang dalam kehidupan kita yang tadinya sebenarnya tidak begitu rumit. Ya. Karena kita merumitkannya, makanya semuanya jadi ribet gitu. Ya, jadi ribet semuanya. Sekarang lah coba tonton sekarang ini. Bola itu permainan. Contoh yang paling nyata yang bisa kita pelajari, sama-sama renungkan. Orang sudah tahu, bola itu permainan. Permainan itu seharusnya, yang namanya bermain, itu harusnya menimbulkan kesenangan. Tapi begitu bola yang tadinya merupakan permainan, berubah menjadi pertandingan, dia bukan lagi permainan yang penuh kesenangan. Begitu berubah menjadi pertandingan, dia menjadi sebuah pertaruhan. Begitu berubah menjadi pertaruhan, apalagi pertaruhan yang lebih besar lagi. Ada pertaruhan yang jauh lebih di sana, pertaruhan bangsa, pertaruhan negara. Lihat ribetnya seperti apa sekarang. Nah, ini contoh. Betapa ribetnya sebuah bola itu, yang tadinya sesuatu yang sangat-sangat sederhana, seperti iklan-iklan dulu orang epilepsi yang, yuk tadi main bola lagi, itu kan permainan biasa. Dia menjadi ribet, menjadi sesuatu yang sangat-sangat rumit. Ada aturan ini, aturan itu. Benar-benar menjadi rumit. Permainan kehidupan tambah ruwet ketika apa? Ketika kita merumitkannya sendiri. Nah, akhirnya apa? Manusia, seluruh dunia ini menjadi benar-benar ribet oleh sebuah permainan gitu. Kehidupan ini sendiri sudah sebuah permainan yang diciptakan oleh semesta, yang kadang kita anggap ribet. Ditambah lagi, kita membuat sebuah permainan, lalu kita menciptakan keribetan. Bahkan bukan hanya keribetan, keributan. Dari keribetan menjadi keributan, gara-gara sebuah permainan. Ini contoh bagaimana pesan tetua tadi, alohe alih, gitu. Cari gampangnya, jangan diusir gampang itu. Jangan diusir gampang itu, jangan terlalu diruwetkan, tapi jangan salah gampangan. Nah, itu contohnya. Ini contoh nilai-nilai kehidupan di masa lalu yang sangat-sangat penting kita renungkan kembali ketika kita mengalami kerumitan dalam hidup kita. Ternyata penyebabnya bukan siapa-siapa. Penyebabnya adalah diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau kita gampangan, nah akhirnya apa? Kita juga menjadikan kehidupan yang penting ini menjadi sia-sia. Nah, pelajaran-pelajaran sederhana seperti ini, nilai-nilai kehidupan seperti ini, jarang kita teruskan kepada anak-anak kita. Sehingga akhirnya apa? Generasi Nusantara ini gampang ribut oleh keribetannya sendiri terhadap hal-hal yang sangat-sangat mudah. Ya, sangat-sangat mudah sebenarnya.
Nah, orang-orang gampang ribut karena perbedaan yang sesungguhnya satu. Jadi orang tidak bisa menemukan sesuatu yang orang tidak menemukan sesuatu yang bernilai karena dia seperti ayam bertelur di atas padi tapi mati kelaparan. Ini 3 hal sederhana ini. Belum lagi kalau kita melihat dalam proses ini, ya, dalam proses sederhana, dalam ajaran di Bali ini, ya, orang tua mengajarkan anaknya hormat kepada orang tua. Di Bali, orang tahu bahwa setiap anak itu adalah roh yang lahir dari leluhurnya. Ya, kalau orang paham di bagian ini, rasa hormat menghormat itu harusnya ada satu sama lain. Bukan hanya top down gitu. Kenapa? Karena mereka sebenarnya sejajar. Jadi orang tua mungkin lahir duluan. Tubuh anaknya lahir belakangan. Tapi roh anaknya itu lahir lebih dulu karena bisa lahir kembali. Ini dalam ajaran ini. Nanti kita jelaskan tentang kenapa orang percaya tidak percaya pada karma, reinkarnasi, ya kayak tadi itu. Mereka tidak percaya pada karma, tapi percaya pada hukum pahala dan dosa. Tidak percaya pada karma, percaya pada hukum tabur tuai. Padahal yang mereka bicarakan hal yang sama. Ini contoh mereka tidak memahami Bina Ika Tunggal Ika. 2 hal berbeda itu sebenarnya satu. Dalam ilmu fisika, hukum karma itu adalah hukum aksi-reaksi dalam hukum aksi-reaksi Newton. Di Kristen itu namanya tabur tuai. Apa yang kita tanam itu akan kita petik. Itulah hukum karma. Karma itu artinya tindakan. Pahala itu artinya buah. Buah dari tindakan. Ini sudah biasa kita. Hanya kemudian buah dari tindakan itu disebutnya apa? Hukum karma pahala. Gitu. Jadi hukum pahala dari tindakan. Jadi kalau kita berbuat baik, dapatnya pahala. Kalau kita berbuat buruk ada dosa, dapatnya ya pahala buruk. Sama sebenarnya. Tapi karena kita melihatnya berbeda, kita melupakan esensi yang sama di situ. Nah, seperti itu misalnya. Contoh-contoh hal yang perlu kita teruskan dari masa ke masa, dari seterusnya. Nah, dari segi tadi, karma dan inkarnasi tadi, kita akhirnya bisa lihat bahwa anak kita adalah orang tua kita, yang kakek nenek kita yang turun kembali. Sehingga kalau kita hormat kepada kakek nenek kita, harusnya kita juga hormat kepada garis keturunan kita di bawah kita. Karena mereka juga sesungguhnya datang dari garis keturunan sebelum kita. Dari sini kemudian ada rasa saling hormat menghormati dalam proses parenting di setiap rumah itu. Bukan hanya yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Saya lebih banyak makan garam daripada ini. Satu sama lain harusnya saling belajar. Saling belajar. Ya, guru adalah murid, murid adalah juga guru. Ya, murid belajar dari gurunya, ya, guru belajar mengajar dari muridnya. Tanpa murid, guru tidak akan pernah menjadi guru yang pintar mengajar. Ya, nah dari sini tidak ada satupun yang berbeda. Mereka sama-sama belajar. Jadi guru dan murid mungkin tampak berbeda. Bina Ika berbeda itu. Tapi tunggal Ika satu juga, yaitu apa? Proses belajar. Dua-duanya dalam satu proses, yaitu proses belajar, walaupun posisinya berbeda. Ini contoh-contoh bagaimana nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika bisa dibawa kemana saja dalam kehidupan kita ini. Kemudian nilai-nilai lainnya itu di Nusantara ini banyak sekali. Misalnya di Bali, hukum karma itu sudah sangat-sangat di masa lalu ya, tidak tahu sekarang. Di masa lalu, hukum karma itu sangat-sangat menjadi way of life-nya orang Bali. Sehingga waktu saya kecil itu, mereka tidak ada melakukan hal-hal yang buruk. Misalnya, ada sepeda ketinggalan di pantai atau di rumah, di mana saja. Mereka tidak akan menyentuh benda-benda yang ditinggalkan itu. Atau bila mereka tahu siapa yang punya, akan diantarkan ke rumahnya. Karena mereka percaya, kalau saya mengambil yang bukan hak saya, suatu ketika saya pun akan kehilangan hak saya diambil oleh orang yang tidak berhak. Inilah keyakinan akan hukum karma ini. Orang tidak akan memperlakukan buruk orang lain,
karena dia juga tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lainnya lagi. Ini kan ajaran hukum karma yang di mana-mana akan sama, hanya berbeda istilah saja gitu. Ya, kalau kita tidak hormat pada orang lain tidak hormat pada kita. Itu di mana-mana berlaku. Nah, dulu orang-orang tua dulu itu benar-benar mengajarkan hukum ini kepada anaknya. Jangan begini kalau kamu tidak ingin mengalami hal yang sama. Itu contoh-contohnya. Bagaimana ajaran karma pala itu masuk begitu begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari orang Bali. Nah, kalau mereka misalnya punya sesuatu yang lebih gitu misalnya, kadang orang Bali itu pindah ke tetangganya makan. Ya, kalau kita kekurangan garam, kita minta ke tetangga. Walaupun tetangga nggak ada, kita masuk ke dapurnya tetangga kita. Karena dulu rumah-rumah orang Bali itu di antara tetangga itu selalu ada istilahnya pintu lain, pintu belakang. Jadi kita bisa terkonek dengan tetangga-tetangga kita. Jadi kalau tetangga kita lagi nggak ada, kita kekurangan garam, ya pergi aja ke dapurnya. Nanti begitu tetangga datang, kita kasih tahu, tadi saya ngambil garam di sana. Oh ya, gitu. Kadang kalau kita nggak punya makan, kita minta ke tetangga. Oke. Karena kita tahu, mereka juga tahu bahwa apa? Suatu ketika kalau mereka yang kekurangan, mereka akan dibantu oleh kita. Ini ajaran-ajaran yang dari dulu tuh mesti diteruskan dengan sebuah keyakinan bahwa apa? Bantulah orang lain, karena suatu ketika kamu butuh bantuan, orang lain akan membantu. Ini ajaran-ajaran orang tua dulu. Lalu ada lagi ajaran di Bali ini. Saya kenapa nilai-nilai kehidupan di Bali yang saya lebih banyak ceritakan, karena ini yang banyak yang saya tahu. Di Bali dulu ada ajaran begini. Ini bahasa Bali. Awak bedude, ini kelihatannya kotor tapi begini. Awak bedude, kangwang, tai urak. Nah, contoh begini. Kamu itu hanyalah apa ya? Ada hewan, ada serangga. Bedude itu apa ya, bahasa saya lupa nih. Semacam serangga yang biasanya menggali kotoran sapi. Mungkin tahu ya apa namanya istilahnya. Dia menggali di kotoran sapi. Kotoran sapinya diambil, digulung-gulung untuk menjadi sarang. Ya, untuk menjadi sarang dan makanannya. Nah itu. Kamu serangga itu, cukuplah kamu bermainnya di situ gitu. Nah, artinya apa? Orang itu disuruh untuk tahu diri. Tidak berbicara tentang hal-hal yang tidak benar-benar mereka pahami. Nah, kalau sekarang ini kan dunia berubah. Kadang kita mengomentari orang yang jauh lebih ahli dari kita. Ini yang kita perhatikan di media sosial, di mana saja itu. Kadang kita mengomentari orang yang sudah profesor, lebih ahli dari kita. Mencoba menyalahkan mereka. Padahal kita mungkin hanya tahu satu, profesornya tahu 80. Nah, jadi kita sering mengomentari mereka yang jauh lebih tahu dari kita. Atau bahkan kita mengomentari apa yang benar-benar tidak kita ketahui. Nah, sehingga orang-orang tua dulu disuruh tidak memikirkan hal-hal yang tidak kamu pahami. Ya, kamu seperti begini. Kalau kamu petani, fokuslah bertani. Jangan memikirkan hal-hal yang belum pernah kamu pelajari, belum pernah kamu tekuni gitu. Ya, jadi bahasa sekarang itu profesional sebenarnya artinya. Profesional itu apa? Ya, kumbang tanah tadi. Profesional itu artinya apa? Kita benar-benar menguasai apa yang kita bicarakan gitu. Itu ajaran-ajaran sederhana orang tua dulu. Kemudian ada juga di Bali itu ajaran namanya mula ketu. Itu sebuah jawaban. Orang-orang dulu kalau ditanya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sulit oleh anak-anaknya, orang tua akan menjawab mula ketu. Nah, dalam bahasa sekarangnya memang begitu. Nah, kalau sekarang kan kita marah-marah, orang yang tidak mengerti akan marah-marah. Kok selalu jawabannya sesederhana itu? Memang begitu. Akhirnya kita kan tidak tahu apa-apa. Padahal itu pesan mendalam dari orang-orang dulu. Jawaban memang begitu itu karena dia tidak mampu menjelaskan. Sehingga ketika dia tidak mampu menjelaskan apa yang kita tanya, mereka hanya akan menjawab, memang begitu. Dan kalau kita penasaran, tugas kita lah mencari tahu jawabannya sendiri, menggalinya sendiri, bukan marah-marah kepada jawaban memang begitu itu.
Atau bisa saja orang yang menjawab memang begitu. Karena mereka tahu apapun penjelasan kita, yang kita jelaskan tidak akan dipahami oleh yang bertanya. Sehingga lebih baik dijawab memang begitu. Nah, itu contoh bagaimana nilai-nilai kehidupan seperti itu penting bagi orang-orang dulu. Sehingga apa? Mereka benar-benar tahu kapan menjawab, kapan tidak. Kalau sekarang kan kita bebas-bebas saja menjawabnya. Kadang kita tidak benar-benar tahu, kita jawab sekedarnya. Jadinya akhirnya apa? Jawaban-jawaban yang hanya sekedarnya itu. Katanya demikian, konon demikian, akhirnya apa? Disinilah hoax itu menjadi sebuah proses bagaimana di ujungnya informasi yang tadinya konon itu menjadi sebuah kebenaran. Sebuah informasi yang awalnya pembenaran akhirnya menjadi kebenaran. Ya. Inilah contoh dalam nilai-nilai kehidupan diceritakan sebagai kunang-kunang, anarung sasih gitu dalam ajaran ini. Konon ceritanya kunang-kunang anarung sasih itu berteriak tentang apa? Tentang ceritanya sekumpulan orang kampung, dua kampung berbeda, itu berkelahi, bersiap-siap mau berperang satu sama lain dengan membawa senjata. Tapi ketika ada tetua yang datang mengentengahi mereka, ditanya, ini kalian bertengkar gara-gara apa? Ternyata mereka bertengkar gara-gara apa? Katanya ada suara kentongan berbunyi. Saya dengar suara kentongan berbunyi. Kentongan apa? Itu kentongan itu berbunyi katanya ada yang mau membakar desa kita. Ya, begitu. Telusur punya telusur. Yang terjadi apa? Ternyata ada kunang-kunang yang terbang membawa cahaya. Ya. Lalu ada burung pelatuk yang memukul-mukul memukul-mukul pohon untuk melubanginya. Diceritakanlah itu ada suara kentongan, itu ada orang membawa api. Padahal itu hanya kunang-kunang yang membawa api. Nah, hal-hal seperti itu sering terjadi pada kehidupan kita. Itu cerita yang mengingatkan supaya hati-hati dengan setiap berita yang kadang dilebihkan, kadang dikurangi. Ya, dilebihkan dan dikurangi itu sama-sama menimbulkan kehancuran. Yang tadinya ceritanya mungkin ini, mungkin itu menjadi hilang kata mungkinnya, menjadilah dia sebuah kepastian. Mungkin dia yang bersalah, hilang kata mungkinnya, dia yang bersalah. Dia salah. Nah, akhirnya apa? Banyak ketemu korban-korban yang sebenarnya tidak ada salah apa-apa. Ini contoh bagaimana nilai-nilai kehidupan tadi diteruskan supaya kita berhati-hati dengan berita-berita. Sampai saat ini pun cerita yang sama terjadi. Kita kena hoax, karena apa? Karena kita tidak hati-hati dengan seperti cerita kunang-kunang tadi itu. Ya, karena kita terlalu percaya betul apa kata orang, tidak melihat sendiri. Nah, di ajaran Islam kan disuruh kita melakukan tabayun. Tabayun, membuktikan sendiri, memeriksa sendiri kebenaran itu. Kalau enggak, kita akan dimakan isu-isu. Nah, sampai saat ini pun kehidupan manusia itu dimakan oleh isu, dimakan oleh fitnah. Ada di fitnah, dia sakit gara-gara kena ilmu hitam. Faktanya apa? Faktanya dia sudah berobat ke dokter, nggak kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Ternyata setelah dibawa ke dukun, ketahuanlah dia kena ilmu hitam. Akhirnya kita percaya. Sementara ketika orang dikatakan kena ilmu hitam, ini pasti kaitannya dengan ada orang yang tidak suka dengan kamu, maka dia menggunakan ilmu hitam. Dicari-carilah siapa orang yang tidak cocok dengannya. Bisa tetangga, bisa teman kerja, akhirnya apa? Dituduhlah tetangga atau teman kerja itu yang menggunakan ilmu hitam. Ini kacau ini, kacau. Sama dengan sekarang. Ada orang kampung yang cuma seorang bengkel. Tiba-tiba sukses, jadi kaya raya, tidak kelihatan dia kerja apa. Lalu orang-orang berpikir, jangan-jangan dia pelihara tuyul. Kok bisa perbaiki ini, perbaiki itu gitu. Itu hampir tuduhan itu menyebabkan kehancuran. Untung saja ada yang nanya. Setelah ditanya apa yang terjadi, ternyata tadi orang bengkel itu mengambil kerja sampingan sebagai YouTuber. Ketika jadi YouTuber, banyak orang menyukai kontennya. Sehingga banyak sekali orang nonton, subscribernya banyak, penonton viewernya banyak. Akhirnya apa?
penghasilannya besar dari YouTube. Sehingga dia bisa beli ini, beli itu. Tapi yang beredar di masyarakat apa? Dia memelihara tuyul. Untung tidak ada memelihara Mbak Yulnya, baru tuyulnya aja gitu. Nah, akhirnya setelah dia ditanyain begitu, akhirnya apa? Dia ceritakan tentang YouTube, lalu dia mengajari anak-anak muda di kampungnya itu untuk bagaimana menjadi seorang YouTuber. Akhirnya banyak anak-anak muda kampungnya itu menjadi sukses juga jadi YouTube dengan konten yang berbeda-beda. Nah, ini contoh bagaimana bahayanya isu-isu yang salah. Jadi nilai-nilai kehidupan di alam inilah kemudian disuruh oleh orang tua-tua dulu untuk mengajinya. Makanya mungkin ada di Jawa istilah mengaji alam, sehingga belajar pada kehidupan alam ini, sehingga menemukan aji atau pengetahuan penting yang bisa dipakai oleh orang-orang untuk bahan-bahan membangkitkan kesadarannya, membangkitkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosialnya. Nah, pertanyaannya balik lagi, apakah nilai-nilai seperti itu yang kita simpan dari dulu, diwariskan oleh tetua kita, sudah kita teruskan kepada generasi kita yang berikutnya? Kalau enggak, berarti secara parenting kita mengalami sebuah kegagalan untuk mentransfer warisan-warisan penting, nilai-nilai kehidupan itu. Kegagalan itu sama saja dengan kegagalan kita mewariskan kekayaan-kekayaan emas kita yang berkilau-kilau tadi itu. Nah, kira-kira seperti itu, Ibu Eka. Karena waktunya 1 jam, saya lirik-lirik jamnya pas jam 12 sekarang. Jadi ada 1 jam sisanya kita diskusi lebih dalam lagi. Seperti itu kira-kira, Bu Eka. Baik. Terima kasih banyak Pak Wayan. Ini tadi ada pertanyaan di chat. Sebentar saya bacakan dulu. Dari Pak Made. Pak Dokter, mereka yang tidak percaya atau menyanggah akan proses karma kehidupan, apa yang selanjutnya dapat terjadi pada yang bersangkutan? Itu pertanyaannya Pak Wayan. Ya, kembali ke cerita karma tadi. Banyak orang tidak mengerti hukum karma itu seperti apa. Padahal kita sudah paham semua seperti yang saya ceritakan tadi. Karma itu artinya tindakan. Ya, hanya saja dia bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Indonesia, dia adalah aksi. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Setiap karma akan menimbulkan pahala. Setiap tindakan akan menghasilkan buah. Kalau kita menanam benih padi, akan muncul benih padi. Ketika kita menanam benih jagung, akan muncul benih jagung. Kalau kita melempar batu ke langit, langit akan menjatuhkan batu. Kalau kita melempar bunga ke langit, langit akan menjatuhkan bunga. Sesederhana itu sebenarnya hukum karma itu. Kalau kita banyak melakukan amal, kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita banyak melakukan dosa, kita juga akan mendapatkan pahala buruknya. Ini tabur tuai ini sama saja. Nah, artinya, apakah kalau kita tidak percaya kita akan terkena hukum karma itu? Orang dewasa, orang tua itu tahu bahwa kalau kita makan cabai, kita akan merasakan pedas. Tapi bayi tidak tahu bahwa dia benar-benar tidak tahu bahwa kalau dia makan cabai, dia akan mengalami pedas. Dia nggak tahu. Tapi coba kasih bayi kita cabai, dia juga akan kepedesan, walaupun dia nggak tahu. Ya, karena itulah hukum apa adanya. Hukum itu bukan hukuman ya, bukan. Ini yang sering kita salah. Oh, dia kena hukum karma. Bukan. Hukum yang dimaksud hukum karma itu adalah apa? Formula. Bukan hukuman. Seperti hukum Newton itu bukan hukuman. Ya, hukum Bernoulli gitu misalnya. Itu bukan hukuman. Formula, rumusan. Jadi, hukum karma itu adalah apa? Formula karma. Bahwa setiap tindakan akan menghasilkan buah, itu hukumnya. Itu hukuman, bukan hukuman ya, hukum. Formulanya begitu. Nah, jadi itu percaya tidak percaya itu tetap nyata gitu. Sama dengan kita mau percaya apa tidak percaya ya. Dulu orang percaya matahari lah yang beredar mengelilingi bumi. Ya, orang percaya begitu dan dipercaya sekian lama. Tapi kemudian Galilei kemudian menemukan bahwa
Matahari itu diam, bumilah yang berputar mengelilingi matahari, bukan bumi sentralnya. Oh, sampai kemudian penemu-penemu zaman dulu dihukum mati begitu. Tapi apa yang terjadi dengan matahari dan bumi? Tetap saja demikian apa adanya. Gitu. Mau orang percayanya dia yang bergerak, tetap saja demikian. Sama dengan antara bumi ini datar apa bumi ini bulat. Terserah. Mau menyebutnya datar apa bulat, tidak akan ada perubahan apa-apa pun pada keadaan ini. Gitu. Ya, tidak akan ada perubahan. Kita boleh saja bertengkar sampai dunia kiamat, bumi tetap saja demikian apa adanya. Gitu. Nah, jadi sama halnya dengan hukum karma. Mau percaya tidak percaya dengan hukum karma, keadaan akan tetap demikian. Yang makan cabai akan kepedesan, yang makan gula akan merasakan manis, yang makan asam yang makan garam makan keasin, dan seterusnya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Esti. Sekarang banyak sekali generasi muda beranggapan menikah itu bukan keharusan. Menikah hanya untuk orang yang memerlukan. Atau ada juga yang berprinsip tidak mau punya anak karena punya anak itu merepotkan. Sesungguhnya saya terkejut dengan pemahaman ini, tapi ternyata terjadi juga pada anak saya. Bagaimana itu kira-kira, Pak Wayan? Ya, kita tahu bahwa alam itu punya caranya sendiri. Ini kita melihat sisi lain lagi ya. Kita tidak melihat benar salahnya itu, tapi kita belajar melihat, menjadi pengamat dari skenario semesta yang lebih besar. Kita melihat di sini. Kenapa ada nilai-nilai baru seperti itu? Dulu nilainya kan berbeda. Dulu makan orang makan yang penting ngumpul, banyak anak, banyak rezeki. Itu nilai-nilai yang dulu dianut. Kenapa ada perubahan nilai sekarang? Nah, kita lihat cara semesta mengendalikan bumi ini. Kita tahu di masa lalu bumi itu dihuni oleh tidak sampai miliaran manusia. Berkembang kemudian, sekarang ini mungkin ada 7-8 miliar manusia. Kemudian semesta menjaga keseimbangannya dengan apa? Dengan dua cara. Kalau tidak terjadi manusia memangsa manusia lainnya, maka yang terjadi manusia mati oleh karena penyakit, oleh karena bencana alam. Tetapi kemudian dalam prosesnya, semesta ini kemudian menghasilkan banyak sekali generasi-generasi manusia-manusia yang lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Nah, kalau manusia-manusia yang lahir ini dengan kualitas tubuh yang lebih bagus, kualitas pikiran yang lebih bagus, dia menjadi manusia-manusia yang akan dibuat langka. Ya, sehingga dia lebih mudah bekerja sama satu sama lainnya. Sehingga akhirnya apa? Ke depan akan benar-benar lahir manusia yang semakin berkualitas dengan cara apa? Dibuat manusia itu memiliki keinginan untuk apa? Untuk mengurangi jumlah populasinya. Sehingga yang lahir itu bukan lagi yang berkualitas nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, tapi berkualitas nomor 1 dan cukup untuk menjaga bumi ini dengan lebih baik. Jadi dibuat sedemikian rupa caranya. Gitu. Nah, ini mungkin skenario yang akan sulit kita katakan benar apa tidak, tapi kita hanya sedang membaca inilah perjalanan kehidupan bumi ini. Ya. Dan mungkin ke depan penyakit-penyakit tidak akan banyak muncul lagi. Karena apa? Manusia sudah makhluk-makhluk yang berkualitas. Sehingga kematian manusia oleh karena penyakit itu akan berkurang. Sehingga tidak butuh lagi manusia yang banyak untuk mendapatkan kualitasnya. Misalnya, untuk mendapatkan manusia yang bagus 1 juta, itu misalnya, dan karena kematiannya adalah 10% gitu misalnya, maka dibutuhkan jumlah yang 10 juta manusia. Tapi ketika angka kematian mulai berkurang, maka hanya dibutuhkan sedikit manusia. Jadi manusia dengan sendirinya melangkakan dirinya, sampai kemudian ketika manusia mulai jumlahnya langka, manusia sendiri juga yang akan mengubah nilainya. Manusia sendiri akan mengubah nilainya nanti, sehingga mungkin muncul lagi anak yang sedikit akan bertambah banyak, dibutuhkan jumlah yang banyak. Seperti di Jepang sekarang. Jepang kan kesulitan sekarang untuk memiliki generasi muda, karena banyak orang-orang yang
tidak ingin menikah, tidak ingin punya anak, dan seterusnya. Sampai kemudian dibiayai oleh apa? Oleh negaranya agar mereka muncul lebih banyak lagi generasi berikutnya. Nah, pada prinsipnya bangsa, keluarga itu akan mencoba survive dengan meningkatkan jumlah generasi. Jadi jangan takut. Sekarang demikian, mungkin memang zaman sekarang, nanti akan berubah lagi. Ya, sekarang dibutuhkan bukan kuantitas tapi kualitas. Nah, kenapa? Karena kita benar-benar sibuk sekarang untuk meningkatkan kualitas. Sehingga kalau diberikan kuantitas yang banyak, kualitasnya benar-benar berkurang. Ya, kualitasnya berkurang. Nah, sehingga sekarang diberikanlah beban tugas kehidupan satu. Atau kalau tidak mampu ya tidak usah, daripada menghasilkan yang tidak berkualitas. Nah, itu alam ini skenario alam ya. Ini kita bukan berbicara tentang skenario keluarga, skenario bangsa, skenario negara, bukan. Ini skenario alam. Hingga nanti kita lihat. Kita tahu bahwa bagaimana jumlah manusia sekarang hampir 7 miliar. Ya, satu manusia bisa memiliki berapa lahan luasnya, nggak cukup 1 hektar, 2 hektar, dia bisa lebih. Bayangkan apa yang terjadi. Nah, pelan-pelan akan terjadi pergeseran sampai dunia ini kembali ke masa lalu. Jangan takut pokoknya. Memang begitu adanya kita sekarang. Ketika dulu kita disuruh banyak punya keluarga yang berkuantitas, sekarang disuruh berkualitas. Nah, perannya kita berbeda sekarang. Ya, nah, suatu ketika nanti kita nggak tahu. Lahir lagi mungkin kita akan bertugas lagi, punya banyak ini gitu. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Eka. Jadi ada pergeseran dari kuantitas ke kualitas ya. Oh ya. Oke, ini ada dari Ibu Anita Mimi, ingin bertanya tentang hukum karma. Bagaimana cara kita memahami kalau kita sedang menjalani karma masa lalu? Bagaimana cara kita tahu kalau masa lalu kita itu tidak baik, jadi kita sedang menjalani karmanya? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Kita bisa tahu dalam hukum karma itu, dalam hukum karma ada 3 hal yang perlu kita pahami dalam pengetahuan karma ini. Ada yang disebut sebagai sancita, prarabdha, kriyamana. Jadi sederhananya begini, itu istilahnya. Sederhananya begini. Ada keadaan hidup kita sekarang, takdir, nasib kita sekarang itu ditentukan atau dipengaruhi oleh karma pahala yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya. Ya, itu yang disebut sancita karma pahala. Ada yang apa yang kita jalani sekarang merupakan hasil dari karma kita sekarang, di kehidupan sekarang. Ada lagi karma kita sekarang akan kita dapatkan pahalanya di kehidupan berikutnya. Nah, ini contohnya begitu. Nah, sama dengan kita. Belum tentu kita kerja keras, kemudian setelah tua, kita akhirnya berhasil mengumpulkan uang 100 miliar setelah tua. Belum tentu kita bisa menikmati semua itu. Tetapi yang menikmati adalah anak cucu. Atau ada saatnya kita mendapatkan gaji besar sekarang kita bisa nikmati. Atau ada saatnya kita nggak bekerja apa-apa, kita lahir di keluarga kaya. Orang tua kita nah ini contoh-contoh sederhananya. Nah, jadi dari sini kita paham bahwa bagaimana cara kita mengerti bahwa ini karma masa lalu, apa karma masa depan. Nah, contohnya begini. Ini kita lagi makan nasi. Ketika kita merasakan nasi yang kita makan pedas, berarti kita pasti tahu, kenapa saya pedas sekarang? Pasti saya sebelumnya makan cabai. Besok pagi kita diare misalnya. Kok hari ini saya diare, pagi-pagi sudah diare. Kita tidak mungkin, padahal hari ini, pagi ini saya nggak makan. Tentu kita akan melihat yang kemarinnya. Oh, kemarin saya makan kotor, hari ini kena cabai diarenya. Atau kok sekarang kolesterol saya tinggi, padahal hari ini saya nggak makan kolesterol. Ternyata jauh sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya kita sudah banyak kolesterol. Ini contoh bagaimana pahala sekarang kita dapatkan dari masa lalu. Ini sederhananya, itu analoginya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita nggak pernah nyakitin orang, tapi kok ada orang nyakiti kita. Nah, kita cari kemarin 2 hari lalu, kok nggak ketemu-ketemu kesalahan saya pada orang ini. Ya bingung kita akan mencarinya kalau kita hanya berkutat di seputaran ini. Tapi kalau kita lihat di seputaran masa lalu, sehingga banyak orang-orang sekarang melakukan hipnoregresi.
untuk melihat siapa dirinya di masa lalu, bagaimana kaitannya dengan masa lalu. Nah, ternyata, di kehidupan sekarang saya tidak ada masalah berbuat buruk, tapi di masa lalu saya pernah begini, gitu. Makanya dibilang, kalau dari kecil dia tidak pernah menabung, di usia tua dia tidak akan punya uang. Nah, kan di masa kecil dia tidak menabung. Jadi ada kehidupan dulu dia tidak pernah care, sekarang dia mendapatkan masalahnya, gitu. Yang paling sederhana bagaimana kita melihat itu. Jadi, kalau sekarang kita ada yang menyakiti atau tersakiti, layak merenungkan. Kalau kita sekarang kepedasan, pasti pernah makan cabai. Kalau kita sekarang keasinan, pasti pernah makan garam. Kalau sekarang kita nggak pernah berbuat baik, kok tiba-tiba ada orang baik membantu kita? Mungkin dulu kita pernah menabur kebaikan yang sudah kita lupakan bahkan. Karena kita dulu ikhlas melakukannya, tulus melakukannya. Sekarang kok kita terima kebaikan? Ya, kalau mungkin sekarang kita pernah disakiti orang, mungkin dulu sekali. Nah, cerita-cerita seperti ini banyak ditulis dalam buku karya Dr. Michael Newton. Dia seorang ahli hipnoregresi dan menulis bukunya tentang pengalaman-pengalaman orang yang klien-klien yang ateis, tidak beragama atau agnostik, tetapi ternyata menceritakan pengalaman reinkarnasi dan di kehidupannya. Padahal mereka nggak percaya reinkarnasi, nggak percaya karma kayak tadi. Ternyata setelah dihipnotis, regresi, mereka ketemu bahwa kehidupan mereka sekarang terkait dengan kehidupan masa lalu mereka. Ada yang sekarang lahir sebagai wanita yang diperkosa beramai-ramai oleh laki-laki. Ternyata dulu dia lahir sebagai seorang pria kekar bangsa Viking yang sering berlabuh di desa-desa, di pulau-pulau, lalu banyak memperkosa, menyakiti wanita-wanita. Di kehidupan sekarang, seluruh wanita yang dia perkosa itu lahir kembali sebagai laki-laki yang kini memperkosa dia karena sebuah pilihan dia untuk mengalami rasa sakit yang disebabkan oleh perilaku dia di kehidupan sebelum ini. Banyak cerita-cerita seperti ini. Kalau mau nanti kita khusus cerita tentang ini kalau mau, supaya kita paham, ini kenapa saya lahir pada keluarga seperti ini, kenapa saya selalu, nah itu banyak, itu kita bisa perdalam lebih dalam lagi. Nah, kira-kira seperti itu ceritanya. Baik, Pak Wayan, ini ada pertanyaan tentang dari Pak Ketut Sukade. Anak saya bertanya walau tidak serius, namun harus saya berikan jawaban di suatu saat. Bolehkah saya pindah agama? Nah, kira-kira jawaban yang harus diberikan untuk pemahaman remaja 17 tahunan itu seperti apa, Pak Wayan? Ya, pertama tentu kita akan mengatakan bahwa agama itu adalah peta perjalanan untuk sebuah tujuan. Dan semua peta perjalanan itu memiliki tujuan yang sama. Jadi bukan perkara petanya, tetapi perkara apakah kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya petunjuk-petunjuk di dalam peta perjalanan itu. Jadi bukan masalah boleh apa tidak bolehnya, tentu saja boleh. Dulu kita pakai map gambar, sekarang kita pakai Google Map. Tapi kalau kita ikuti Google Map, apakah kita selalu akan tepat sesuai petunjuk? Bisa saja kita kesasar. Pakai peta juga sama-sama, map itu juga kita sama-sama bisa kesasar. Jadi bukan perkara perbedaan agamanya, tapi perbedaan cara kita melaksanakan agama itu dan melakukan penggalian lebih dalam pada ajaran agama yang sedang kita tekuni itu. Ya, jadi agama itu agam-agaman. Jadi pegangan kita, pedoman kita. Jadi bukan masalah pedomannya. Ya, jadi perpindahan agama tidak masalah. Tetapi kalau misalnya perpindahan agama itu saya tidak cocok di sini, saya cocok di sana. Suatu ketika bisa saja nggak cocok di sini, pindah lagi agama lain. Kenapa? Karena dia kurangnya menggali. Ya, padahal di ajaran itu kan seperti yang diceritakan tadi bahwa bina ika tunggal ika. Ada bagian-bagian yang tampak berbeda. Ya, orang kan berpindah karena merasa ini lebih baik, itu lebih baik. Tetapi kalau mereka bisa merenungkan lebih dalam ke hakikatnya, sama aja. Ini ada nasi. Boleh nggak saya makan kentang? Karena di kentang saya dapat karbohidrat. Lah di nasi kan juga ada karbohidrat. Tapi kalau nggak ada nasi, apakah kita boleh makan karbohidrat? Boleh. Ya, bukan berarti sudah ada nasi, pindah ke karbohidrat, lalu besoknya pindah lagi ke ketela dan seterusnya. Nah, jadi karena hakikatnya tidak dapat. Tapi kalau hakikatnya dapat,
dimanapun kita berada, gali lebih dalam, nanti kita akan bertemu di sebuah puncak yang sama. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi, bukan masalah perbedaannya, di mana kenyamanan itu ada. Gitu. Ada orang masuk agama Hindu misalnya, dia bingung dengan upacaranya. Oh, ribet sekali upacaranya. Sementara orang-orang lain melihatnya, enak ya di sini banyak upacara, banyak begini. Mereka mengagumi upacara. Nah, di sini kita melihat dia bahagia, ternyata mereka di sana juga merasa ribet. Ya, sama dengan orang luar negeri lah. Enak ya jadi orang seperti kamu, nggak usah bayar pajak banyak, ya nggak usah bayar pajak banyak. Beda dengan saya, karena saya orang kaya gitu. Saya memang kaya tapi sibuk juga bayar pajak banyak. Nah, ini sama. Ya, jadi mau pindah ke makanya banyak orang kaya itu sudah punya rumah mewah, pingin camping, jadinya ya glamping gitu. Ya, orang yang sudah biasa tidur di tenda, nggak pingin diajak camping lagi, dia pinginnya, saya pingin merasakan tidur di rumah pakai AC kamarnya gitu. Kekacauan terjadi kayak gitu. Nah, karena perpindahannya seperti itu, karena mereka melihat di sisi lain orang itu lebih bagus dari dirinya gitu. Makanya disuruhlah bina ika tunggal ika, berbeda itu satu juga itu. Ya, poinnya adalah apa? Gali. Kira-kira seperti itu jawabannya. Bu. Terima kasih Pak Wayan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Witasari. Izin bertanya, faktor apa saja yang mungkin jadi penyebab nilai-nilai luhur Nusantara tidak tertransfer dengan tepat dari orang tua ke anak sebagai generasi berikutnya? Ya, yang paling sulit sekarang dilakukan adalah menyampaikan storytelling gitu, bercerita gitu. Kita tahu bahwa agama-agama itu bertahan lama karena ada storytelling, cara mentransfernya lewat storytelling. Ada kisah Mahabharata, ada kisah Ramayana. Kenapa? Sains itu seringkali disembunyikan lewat art and science. Jadi banyak art itu menyimpan sains. Kita tahu bahwa kalau kita pakai komputer, pakai HP, pakai apa saja itu kan ada art di dalamnya. Ada sesuatu yang membuat perasaan kita senang, yaitu seni. Tapi di balik semua seni itu ada pengetahuan. Nah, orang-orang tua dulu tidak ingin anaknya menghafal pengetahuan, tetapi mendengarkan cerita. Di zaman saya kecil itu banyak sekali komik H.C. Andersen. Di sana cerita apa? Di sana ada cerita tentang seorang pangeran yang menyamar menjadi rakyat jelata. Itu membuat saya ingat sampai sekarang bahwa apa? Betapa enak rasanya kalau kita menyamar menjadi orang biasa gitu. Ya. Sekarang kan jarang cerita-cerita seperti itu. Dulu ada zaman kisah Saur Sepuh dan sebagainya itu. Itu banyak sekali yang mengandung filosofis. Ya, kalau sekarang kan gampang diajarkan begini, detail apa namanya? Kata-kata filosofisnya banyak, tapi mereka nggak mengaplikasikannya dalam kehidupan. Karena apa? Lalu setelah saya dapat kata-kata mutiara ini menjadi art atau menjadi seni dalam drama kehidupannya, bagaimana? Mereka nggak tahu bagaimana itu. Jadi mentransfernya seperti mentransfer kata-kata aja, tidak mentransfer dalam cerita. Padahal hidup ini adalah cerita. Jadi kalau kita dulu diceritakan banyak orang, kita ingin menjadi tokoh dalam cerita itu. Ketika kita ingin menjadi tokoh yang sama dalam cerita itu, maka kita pun menjadi pelaksana dari tokoh itu. Sehingga kita menjadi orang baik seperti tokoh yang kita idolakan. Ya. Kalau sudah demikian, maka ditransferlah kemudian nilai-nilai kehidupan itu dalam aplikasi nyata, bukan hanya kata-kata. Nah, karena storytelling. Misalnya ada, kisah Superman. Saya ingin jadi Superman, caranya bagaimana? Bantu nolong ini, nolong itu, gitu misalnya. Nah, inilah contoh-contoh bagaimana kita itu bukan hanya meniru kata-kata, tapi meniru peran, karena kita hidup di sandiwara kehidupan. Nah, bagaimana peran-peran yang bisa menjadi role model dari anak-anak itu akan ditiru kalau kita jarang storytelling kepada ini. Jadi transfer itu seringkali gagal karena kurangnya storytelling. Ya, dulu banyak sekali storytelling buat kita. Kisah tentang
Ya tadi itu kisah tentang monyet menyeberang sungai bersama bersama kura-kura atau kancil mencuri jagung dan seterusnya itu kan cerita-cerita sederhana yang masuk ke otak anak. Kalau sekarang coba lihat kurikulum anak-anak SD diajak menghafal, ya SD sudah pembagian kelas 3 SD itu pembagian perkalian, padahal mereka tinggal pakai kalkulator nantinya gitu. Itu yang kita transfer sekarang, kecerdasan intelektual. Sementara kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual lupa ditransfer. Akhirnya apa? Intelektualnya kuat, sehingga mereka lebih suka berdebat sekarang. Kira-kira seperti itu konfliknya kita di sini. Terima kasih Pak Wayan. Ini ada pertanyaan dari saya sendiri sebenarnya Pak Wayan. Menarik tadi cerita Pak Wayan bahwa anak kita itu adalah datangnya dari leluhur juga gitu ya. Di dunia parenting saat ini kan ada dua sisi nih. Di satu pihak kalau kita terlalu strict, terlalu orang tua mempunyai power, anak kita bisa jadi trauma. Tetapi di lain pihak kita juga perlu menjadi lebih berteman dengan anak, tapi bagaimana caranya anak kita juga bisa tahu tentang disiplin gitu. Kita perlu lebih sejajar dengan anak, tapi kadang juga orang tua juga merasa kan anak lebih muda dari kita gitu, jadi mereka nggak tahu apa-apa. Nah, makanya saya pengen menarik Pak Wayan mungkin bisa lebih menerangkan tadi tentang anak itu dari leluhur tadi, Pak Wayan. Makasih. Ya, sifat-sifat luhur. Sifat-sifat luhur itu kan artinya mereka sudah menjadi dewa gitu di alam sana. Dewa itu artinya apa? Bercahaya. Dibawa ke kehidupan nyata, sifat-sifat dewa itu membuat dewasa. Ya, artinya dari segi psikologis hubungan orang tua dan anak, itu kita tahu ada tiga strata itu, tiga level. Orang tua, dewasa, anak, kita tahu ini. Ya, parent, adult, dan child. Kebanyakan konflik terjadi ketika orang tua mengambil peran orang tua dan anak. Konflik terjadi. Padahal orang tua pernah menjadi anak, tapi anak nggak pernah jadi orang tua. Kalau saja orang tua turun ke level dewasa, lalu mengajak anak naik ke level dewasa, di situ mereka sejajar. Nah, kesejajaran terjadi ketika anak turun ke orang tua turun ke dewasa, di tengah-tengah itu anak diajak naik ke level dewasa, baru sejajar. Nah, kalau sudah level dewasa, maka sama-sama menjadi leluhur, sama-sama berperilaku luhur. Nah, konflik terjadi kan di situ. Nah, jadi kalau memang ingin itu sebabnya dalam ilmu parenting itu kan diajarkan bagaimana orang tua yang posisinya lebih tinggi, pada saat tertentu dia duduk biar kepalanya sama dengan anak. Karena kita tahu ilmu parenting begitu. Mirroring. Kalau mirroring itu kan tinggi kita dengan bayangan kita sama, membuat kita sama dengan dia. Nah, itu contohnya bagaimana kita menggunakan prinsip tadi itu, menurunkan. Tapi kan tentu saja untuk menjadi dewasa, kita kan menurunkan ego. Dia mengajak dia naik. Ya, ini yang tapi ini butuh latihan. Sulit memang, tapi kalau nggak sulit kan nggak dipelajari gitu. Kira-kira seperti itu. Iya betul. Meskipun sudah coaching juga itu rasanya sulit untuk orang tua tuh menerima untuk tadi tuh nurunin egonya itu gitu, karena mereka tetap merasa mereka lebih tahu daripada anaknya gitu kan. Tapi saya setuju tadi kalau kita ketemu di tengah-tengah dengan kita sejajar dengan anak, terutama secara gesture memang kita perlu duduk satu level, matanya itu memang akan lebih connection-nya akan lebih baik dengan anak. Terima kasih Pak Wayan. Ini masih ada pertanyaan sebentar, masih berkaitan dengan karma kayaknya. Oke. Apakah kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki pikiran atau pemahaman orang-orang yang salah terhadap berbagai macam hal? Atau karma tiap orang yang akan memperbaiki cara pemikiran orang-orang tersebut melalui proses pribadi? Ya, betul.
Sama seperti lilin, sama seperti lampu, sama seperti semua sumber cahaya itu. Mereka bertanggung jawab untuk memberi terang pada dirinya sendiri. Bahwa kemudian dia berefek menerangi orang lain, itu tergantung. Ya. Kalau dupa itu kan dinyalakan. Tetapi dia belum tentu bisa menerangi jauh lebih besar lagi. Tapi setidak-tidaknya dupa yang menyala itu membuat kita tahu itu ada dupa. Nah, lilin mungkin dia mempunyai kemampuan untuk menerangi dengan kapasitas yang tidak terlalu luas. Tapi setidak-tidaknya dia bisa menerangi sedikit ruangan. Dimulai dari dia membuat dirinya sendiri terang. Semuanya demikian. Tidak mungkin balon yang mati itu bisa membuat terang sekitarnya. Jadi tanggung jawab sebuah balon, tanggung jawab sebuah sumber cahaya adalah membangkitkan cahaya dalam dirinya sendiri. Perkara kemudian dia berefek menerangi yang lainnya itu bagus. Nah, seperti orang punya uang di bank gitu. Hanya hukum alamnya mengatakan begini. Air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tekanannya lebih rendah. Angin akan mengalir ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Sama dengan uang. Uang akan mudah ditransfer dari rekening yang isinya lebih banyak daripada yang ini. Tidak mungkin rekeningnya 1 juta ingin mentransfer 2 juta kepada uang yang rekening yang isinya lebih banyak, nggak mungkin. Sebuah pesan bahwa apa? Kalau ingin mentransfer sebuah pengetahuan, sikap, karakter dan sebagainya, itu harus datang dari orang yang memiliki hal-hal yang ingin ditransfer itu kepada yang lebih sedikit lebih sedikit bagian yang ingin ditransfer itu, seperti uang tadi. Sama dengan cahaya. Cahaya hanya bisa ditransfer kepada ruang yang gelap kalau tempat atau benda yang akan mentransfer cahaya itu sudah bercahaya lebih dulu. Nah, inilah tanggung jawab kita masing-masing untuk membangkitkan cahaya, membangkitkan kesadaran, membangkitkan apapun tadi cerita dalam pertanyaan itu, agar bisa ditransfer kepada orang lain. Ya, hanya yang tahu kebenaran yang bisa mentransfer kebenaran pada orang lain. Kalau dia hanya tahu kesalahan, yang dia transfer adalah hal-hal yang salah. Jadi tanggung jawab kita semua adalah membenahi dulu diri kita, baru mentransfer kebenaran itu pada orang lain. Nah, kalau misalnya kita hanya tahu bahwa 2 kali 2 sama dengan 5, tentu yang akan kita ajarkan ya 2 kali 2 sama dengan 5. Nggak mungkin kita ajarkan 2 kali 2 sama dengan 4, karena kita tahunya seperti itu. Inilah tugas kita, meningkatkan kualitas diri kita supaya kita bisa mentransfer hal-hal yang berkualitas kepada mereka yang kualitasnya ingin bertumbuh gitu. Nah, seperti itu kira-kira jawabannya. Ya, tanggung jawab kita dimulai dari diri kita sendiri sebenarnya gitu. Bahwa kita berefek kepada yang lain, oh itu bagus. Mungkin itu memang bagian dari tugas kita gitu. Tapi tugas utama kita sebagai manusia sama seperti kita bermain di sandiwara kehidupan ini. Tugas setiap aktor adalah menjiwai perannya sendiri. Bahwa penjiwaannya terhadap perannya sendiri itu kemudian berefek membuat film itu penuh penjiwaan. Itu karena dimulai setiap aktor itu benar-benar menjiwai perannya masing-masing. Itu seperti itu. Kita sedang berada dalam tubuh ini untuk memerankan sebuah peran kehidupan. Tugas kita benar-benar menjiwai dengan sepenuh kesadaran peran ini. Bahwa berefek kepada yang lain, membuat orang lain juga menjiwainya, maka skenario kehidupan yang kita jalani bersama mereka akan menjadi sesuatu yang indah untuk ditonton, menjadi tuntunan. Kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana menjadi parenting, maksudnya menjadi orang tua barangkali ya, menjadi orang tua yang memadai di alam kini yang dominan penguatan kecerdasan akal, hafalan, serba digital, dan lain-lainnya. Tapi minim pelajaran kecerdasan budi termasuk kurikulum sekolah, yang dulu barangkali ada pelajaran seperti PMP. Ya, sebenarnya kita tahu, ada yang meramalkan bahwa sekarang ini adalah zaman akan lahirnya agama budi. Jadi agama budi itu maksudnya akal budi. Akal budi orang akan terus meningkat. Dulu di zaman kita masih lama, generasi lama,
Mungkin yang meningkat, yang bagus adalah kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial kita bagus di zaman itu. Tapi ada yang kurang, yaitu kecerdasan intelektual kita. Di zaman segenerasi sekarang, sedang dibutuhkan kecerdasan intelektual, agama budi, akal budi kita ditingkatkan. Lalu apa yang bisa kita transfer? Kalau kita mentransfer kecerdasan akal, itu sudah bagian dari tugas sekolah. Maka tugas kita adalah apa? Mentransfer apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Maka yang kita butuhkan adalah mentransfer kecerdasan sosial, emosional, dan kecerdasan spiritual. Sehingga semakin sempurnalah generasi sekarang, karena mereka mendapatkan hal yang dulu kita tidak dapatkan. Nah, tapi bagaimana kita menarik benang merah antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan lain yang sudah kita pahami itu? Dengan tentu saja belajar juga tentang kecerdasan intelektual. Sehingga kita yang tadinya di masa lalu punya 3, tapi kurang kecerdasan intelektual, kita bisa ikut pada mereka, lagi-lagi mirroring. Kita ikut mendapatkan dari mereka apa yang dulu kita tidak punya, lalu kita memberikan kepada mereka apa yang sekarang mereka tidak dapatkan, yang apa kita punya dulu. Sehingga sama-sama sempurnalah ininya. Sama-sama sempurnalah ini. Orang-orang yang generasi sekarang dan generasi dulu, seperti menyampaikan keseimbangan itu tadi. Ya, petani memberikan beras kepada orang kaya, karena petani memberikan uang pada orang kaya yang nggak nyambung, kan dia nggak punya. Tapi orang kaya nggak bisa memberikan beras pada petani karena nggak nyambung. Saling mengisi. Nah inilah saling mengisi. Sekarang kita ikut belajar. Saya sendiri ikut belajar. Kadang ikut, mengerti. Ini pelajaran anak-anak zaman sekarang. Gitu. Kalau kita nggak mau belajar, kita ketinggalan pada mereka. Ya, kita ingin mereka mendapatkan 3 hal yang kita miliki, tapi kita tidak ingin mendapatkan 1 hal yang mereka miliki, yaitu kecerdasan intelektual. Ya, mereka sempurna, kita yang nggak sempurna di kehidupan ini. Gitu. Terpaksa lahir lagi untuk ikut seperti mereka. Gitu. Ya, supaya nggak demikian, timingnya sama-sama saling mengisi. Gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti orang tua perlu belajar juga dari anak-anaknya ya, Pak Wayan, untuk bisa masuk ke dunia anak-anak itu. Ya. Oke, kayaknya sekarang sudah waktunya untuk kita berhening sejenak mendengarkan aliran semesta, Pak Wayan. Oh ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bu ya? Nggak ada pertanyaan, tapi terlalu spesifik tentang ini, jadi rasanya tidak berkaitan dengan topik yang kita bicarakan hari ini. Oke, kalau begitu kita akan hening sejenak. Saya belum ketemu ini. Ya, silakan sambil saya cari-cari ini, silakan tanya-tanya dulu hal-hal yang hal-hal yang barangkali bermanfaat untuk diobrolkan lagi sedikit nanti. Ya, saya sambil cari ininya. Gitu. Cari musik ya. Musiknya saya lupa ini. Gitu. Silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Ini memang ada satu pertanyaan, tapi saya lemparkan saja kalau gitu ya sambil menunggu waktu. Jadi ini berkaitan dengan kehidupan di Bali khususnya. Nasib saat ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti di luar hari kelahiran. Jadi ada posisi bangunan, tata ruangan rumah, nama, benda-benda. Berhubungan dengan hal tersebut, mohon izin dan saran dari Pak Wayan, sadana apa yang bisa kita lakukan untuk memberi keharmonisan dalam kehidupan ini? Itu sih pertanyaannya, Pak. Ya. Ya, tentu saja. Yang hambat oleh pengaruh tata ruang dan nama. Ya. Tata ruang ya. Ya. Tata ruang dan ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan apa tadi? Untuk sebentar. Sadana apa yang bisa kita lakukan untuk memberi keharmonisan dalam kehidupan ini dengan hubungannya dengan tata ruang dan nama dan benda-benda yang ada di rumah kita. Oke. Ya, kita mau sekarang dulu mungkin saya pernah ajarkan sama seperti yang ada di buku Kandepat atau Usada Kandepat itu. Kita paham sekali bahwa di dalam setiap materi benda atom itu ada kecerdasan yang mengisi ruang kosong di sana. Sehingga rumah kita yang penuh dengan lingkungan material ini, tumbuh-tumbuhan, hewan, rumput,
batu, bahkan semuanya itu mengandung ruang kosong yang berisi kecerdasan yang akan merekam apapun kecerdasan yang kita pancarkan. Nah, tadi ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Setiap isi pikiran kita, setiap emosi kita, setiap hal yang kita lakukan di lingkungan rumah kita, itu akan terserap ke dalam lingkungan material di rumah kita. Itu sebabnya banyak orang punya rumah mewah tetapi ada sesuatu yang kosong di situ. Ada orang yang punya rumah sederhana tetapi ada energi yang luar biasa di situ. Nah, jadi bagaimana cara kita, apa yang bisa kita lakukan supaya lingkungan kita dipenuhi oleh energi-energi yang harmonis? Tentu saja dengan mengharmoniskan pikiran kita, emosi kita, kehidupan kita di dalam keluarga itu. Sehingga energi-energi dan pikiran-pikiran harmonis kita, cita kasih kita akan terpancar di sekitar rumah tangga kita, sehingga dia terserap di dalam semua ruang kosong pada materi-materi di lingkungan kita, baik materi hidup ataupun materi mati berupa benda-benda tadi itu. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Dengan kalau orang Bali melakukannya dengan apa? Banyak caranya. Pak Wayan yang freeze ya? Oke. Kita tunggu sebentar. Energi terang, itu sesajian warna-warni seperti itulah yang kita berikan kepada lingkungan kita. Sehingga ada 3 keharmonisan yang diharapkan kita lakukan. Harmonis dengan lingkungan, harmonis dengan manusia, dan harmonis dengan kesucian alam semesta ini. Parahyangan atau tempat-tempat suci di rumah kita. Nah, kalau sudah harmonis dengan pikiran-pikiran dan perasaan harmonis itu, maka rumah kita akan memancarkan keharmonisan dengan sendirinya gitu. Karena kita seperti tadi melempar langit dengan bunga, jatuhnya bunga. Melempar langit dengan batu, jatuhnya batu. Kita melempar apapun keluar diri kita dengan vibrasi energi kita, baliknya akan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, Ibu. Terima kasih Pak Wayan. Ini ada satu pertanyaan juga lagi masuk. Ini menjadi pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah dengan siapakah saat anak di usia 2-4 tahun bercengkrama kelihatan ada saat dia senang atau juga dia tiba-tiba menangis? Oke. Ini bagus pertanyaannya. Ada beberapa, kalau ajaran. Kita tahu bahwa dalam ilmu barat ketika meneliti hal-hal fenomena seperti ini, ada yang percaya bahwa roh itu sendiri benar-benar mengendalikan tubuhnya. Sang roh yang masuk ke dalam tubuh itu benar-benar bisa mengendalikan tubuhnya karena mereka memiliki kesadaran di usia-usia masih muda itu, masih kecil itu. Sehingga tahu sambil coba-coba, tekan yang ini. Kan anak-anak itu suka coba-coba. Kalau punya laptop, punya coba-coba, tekan ini, tekan itu. Nah, anak-anak itu yang rohnya matang itu masuk ke dalam tubuh anak, dia tahu apa yang ditekannya untuk membuat diri tubuh ini ketawa, tubuh ini tersenyum. Dia tahu tanpa diajarin. Sehingga kalau dia mengalami sakit, dia tahu tekan yang ini di bagian otak ini dia menangis. Atau tekan yang ini akan menghasilkan ekspresi seperti ini. Nah, ada yang melihatnya seperti itu. Ada yang melihatnya bahwa mereka ditemani oleh semacam guiding angel. Dalam ajaran Kandapat, itu mereka dianggap sedang diasuh oleh saudara empatnya. Energi-energi cerdas yang dulunya ada sebagai ari-ari, air ketuban, darah, dan lapisan selaput itu. Sekarang mereka berubah menjadi energi cerdas yang tampaknya bisa masih terkoneksi dengan bayi-bayi yang usia di bawah 5 tahun itu untuk merasakan kebersamaan mereka dengan energi cerdas itu, sehingga mereka bisa merasa diasuh, mereka bergembira dengan itu. Mereka bergembira dengan para pengasuhnya itu. Ajaran orang Bali menyebutnya itu Sang Yang Kumara. Kumara itu sebagai anak kecil yang mengajak mereka bermain-main. Tapi orang Barat mungkin akan menyebutnya sebagai guiding angel-nya. Guiding angel juga bisa. Kira-kira seperti itu. Atau ada juga mungkin roh-roh leluhurnya mendampingi mereka. Hanya mereka yang bisa melihatnya. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wayan. Mungkin kita masuk ke sesi hening dulu. Oke. Baik, kalau itu Bapak Ibu, silakan mengambil posisi hening sejenak. Kita akan mencoba mendengarkan
pesan-pesan semesta dalam keheningan ini, supaya kita bisa mengerti apa tujuan kehidupan kita untuk memaknai semua ini. Silakan hening sejenak. Wahai para jiwa yang sedang melakukan perjalanan di kehidupan bumi ini, sedang berada dalam tubuh manusia untuk menikmati segala suka duka di perjalanan kehidupan ini. Ketahuilah, kenalilah bahwa dalam setiap pelajaran suka duka kehidupan ini, aku telah menyisipkan pelajaran-pelajaran kehidupan yang penuh nilai, yang berharga bagi pertumbuhan kematangan jiwa-jiwa kalian. Akulah yang menciptakan kehidupan dengan segala cerita di dalamnya, dengan segala sari-sari makna kehidupan. Aku selipkan di dalam cerita-cerita kehidupan ini. Temukanlah dan seraplah sebagai nutrisi bagi pertumbuhan jiwa kalian menuju kesadaran dan kecerdasan yang mendekat kepada kecerdasan semestaku yang tak terbatas. Jangan biarkan setiap cerita suka duka itu berlalu sia-sia tanpa diserap sari-sari makna kehidupannya. Jadikanlah nilai-nilai kehidupan ini menjadi bahan-bahan bertumbuh dalam kematangan. Karena itulah guna dari kehidupan ini tercipta sebagai ruang belajar, sebagai sekolah-sekolah kehidupan yang akan mencerdaskan dan mematangkan kesadaran sebagai jiwa. Sebab kelak kalian akan kembali bersatu denganku sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Disinilah di ruang kehidupan ini, aku menebar benih-benih kecerdasan itu dalam setiap ciptaan, dalam setiap peran dari ciptaan-ciptaanku, agar kalian berusaha mempelajarinya, menyerapnya dengan kecerdasan kalian yang akan terus bertumbuh bersama pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam setiap ciptaan. Temukanlah itu, anakku. Temukanlah pembelajaran-pembelajaran itu dalam setiap rasa suka duka, dalam setiap cerita-cerita kehidupan ini. Kalian boleh menikmati sukacita di dalamnya. Kalian boleh menangisi duka cita di dalamnya. Tapi jadikanlah setiap suka duka itu untuk bertumbuh dalam cita, dalam kesadaran murni, agar kalian mengerti bahwa kalian adalah asal dan benih dari cita itu sendiri, dari kesadaran murni semesta itu sendiri. Tidak lama lagi, dalam usia semesta ini, kalian akan kembali bersatu denganku. Tidak lama lagi, karena bagi umur semesta, kehidupan kalian di bumi ini tak ubahnya sekejap mata. Begitu singkat, namun banyak menyisakan benih-benih pengetahuan yang tercecer di dalamnya. Jangan pulang kepadaku sebelum menyerap pengetahuan-pengetahuan di dalamnya. Jangan kembali kepadaku sebelum mengumpulkan benih-benih pengetahuan di dalamnya. Karena itulah tujuan semesta ini menciptakan kehidupan sebagai ruang kalian menikmati pelajaran rasa dan pelajaran karma di dalamnya.
Jangan menyesali kembali kehidupan ini berlalu sia-sia karena kalian kembali melupakan apa yang harusnya kalian serap dalam kehidupan ini. Pulanglah kelak kepadaku dengan penuh berkah pengetahuan yang telah berhasil kalian kumpulkan sebagai jiwa yang memainkan peran di kehidupan ini. Inilah pesan terakhir anakku. Jangan lalai, jangan lupa pada tujuan kelahiran kalian dalam sandiwara kehidupan ini. Jangan lalai untuk mengumpulkan kesadaran dalam permainan peran ini. Bertumbuhlah agar kelak mengerti rasa sebagaimana diriku, sumber dari segala rasa semesta ini. Pulanglah dalam kesadaran yang lebih tinggi, lebih luas, lebih mendalam, dan lebih matang dibanding kehidupan-kehidupan terdahulu yang sudah kalian lewati dalam tubuh-tubuh yang berbeda. Setelah ini, amatilah kehidupan ini dengan penuh kesadaran, seperti yang telah aku ajarkan hari ini kepada kalian. Dalam kesadaran kelak, kau akan mengerti apa arti pelajaran yang kusisipkan hari ini pada kalian. Aku menunggu kalian pulang dalam kesadaran yang lebih tinggi, anak-anakku. Teruskanlah pelajaran ini, teruskanlah. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyatu dalam perenungan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.